Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianti Fitri Astuti, NIM 057 dari kelompok 12. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur dan fungsi organel sel, yaitu ribosom. Ribosom merupakan suatu organel yang berukuran kecil, padat, dan tidak memiliki membran yang ada pada semua sel yang hidup. Diameternya antara 17 sampai 20 mikrometer. Ribosom juga terdapat pada sel eukariotik dan prokariotik yang jumlahnya hingga ribuan buah. Asam ribonukleat merupakan bagian dari DNA yang berasal dari nukleolus, yang merupakan sebuah tempat dalam ribosom untuk mensintesis protein dalam sel. Sejarah penemuan ribosom. Ribosom ini ditemukan pertama kali oleh George Emil Palat, seorang ilmuwan biologi sel yang berkebangsaan Romania pada pertengahan tahun 1950-an dengan menggunakan mikroskop elektron. Gambar ini sebelumnya sudah pernah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya mengenai retikulum endoplasma, bahwa bintik-bintik kecil ini merupakan ribosom. Ribosom menempel pada retikulum endoplasma kasar, sedangkan pada retikulum endoplasma halus tidak terdapat ribosom. Selanjutnya, ribosom ini memiliki satu tempat pengikatan mRNA atau RNA messenger yang terdapat pada subunit kecil, dan 3 tempat pengikatan tRNA atau RNA transfer yang terdapat pada subunit besar. 3 tempat pengikatan tRNA tersebut yang pertama yaitu tempat E, tempat P, dan tempat A. Tempat E ini merupakan exit, seperti artinya exit artinya keluar. Jadi tempat E ini sebagai tempat keluarnya tRNA yang tidak bermuatan. Sedangkan tempat P ini merupakan peptidil sebagai tempat pengikatan tRNA peptidil yang biasanya mengikat tRNA yang melekat pada rantai polipeptida yang sedang dalam pertumbuhan. Sedangkan tempat A ini merupakan aminosil sebagai tempat pengikatan tRNA aminosil yang biasanya mengikat tRNA yang membawa asam amino berikutnya yang akan ditambah pada rantai polipeptida. Selanjutnya yaitu struktur ribosom ini terdiri dari subunit kecil dan subunit besar. Subunit kecil ini ukurannya tidak terlalu kecil, akan tetapi jika dibandingkan dengan subunit besar, subunit kecil ini memiliki ukuran yang lebih kecil daripada subunit besar. Dan subunit kecil ini berfungsi untuk mengalirkan dan menyampaikan informasi ketika proses sintesis protein ini sedang berlangsung. Sedangkan subunit besar bisa digunakan untuk membuat ikatan baru pada proses pembuatan protein. Dan ini bulat-bulat ini merupakan rantai polipeptida yang memanjang. Proses pemanjangan rantai polipeptida pada ribosom tadi itu terdiri dari 3 langkah. Yang pertama, sebuah molekul tRNA aminosil terikat ke tempat A yang kosong, berdampingan dengan tempat P membentuk pasangan basa dengan 3 nukleotida mRNA yang terpapar di tempat A. Dan yang langkah kedua, pengikatan gugus karboksil bebas dari rantai polipeptida pada tRNA di tempat P dengan asam amino yang terikat pada tRNA di tempat A. Langkah ketiga yaitu terjadi perpindahan tRNA peptidil baru dari tempat A ke tempat P bersamaan dengan bergesernya ribosom pada mRNA. Akibatnya, tRNA ini yang semula berada di tempat tergeser dari ribosom dan kembali ke sitosom. Fungsi ribosom ini untuk sintesis protein, dan
Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang diagram sintesis protein ini. Proses sintesis protein ini terdiri dari dua tahapan atau dua proses. Yang pertama yaitu transkripsi dan yang kedua translasi. Simpelnya itu transkripsi DNA diubah menjadi RNA-D atau RNA duta dan RNA-M atau RNA messenger. Sedangkan translasi ini proses penerjemahan RNA-D diterjemahkan untuk menjadi asam amino dengan bantuan RNA-T yang mengikat asam-asam amino. DNA melalui proses transkripsi akan membentuk RNA duta atau RNA-M, RNA messenger. RNA-D sama RNA-M ini sama saja. Selanjutnya, RNA-D atau RNA-M ini berperan untuk membawa kode-kode gen dari DNA untuk diterjemahkan ke protein melalui ribosom nantinya. Jika RNA-D atau RNA-M sudah terbentuk, maka akan dibawa keluar dari nukleus menuju ribosom. Ini dibuat garis putus-putus ini karena bagian atasnya ini terjadi di nukleus, sedangkan bagian bawahnya ini terjadi di sitoplasma. Selanjutnya, ribosom akan membentuk protein. Proses pembentukan protein ini dinamakan sintesis protein. Setelah sampai di ribosom, RNA-D tadi akan diproses melalui sebuah proses yang dinamakan translasi atau untuk diterjemahkan menjadi protein. Sebelum menjadi protein, akan melalui sebuah proses atau siklus yang berputar terus sampai ada proses penghentian atau penyetopan. RNA-T ini akan berikatan dengan asam-asam amino yang sesuai dengan kode yang terdapat pada RNA-D. RNA-D atau RNA-M ini yang sampai di ribosom diam terlebih dahulu. Dia belum bisa menjadi protein jika RNA-T ini belum membawa pasangan asam amino yang sesuai dengan kodenya. Proses yaitu RNA-D dan RNA-T. RNA-T membantu proses pengubahan kodon-kodon menjadi asam amino. Bulat-bulat itu misalnya bulat-bulat itu kodon menjadi asam amino 1, asam amino 2, asam amino 3. Sampai asam amino tersebut menjadi banyak sehingga berkumpul menjadi protein atau nama lainnya yaitu polipeptida. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.